Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya hari ini kita menikmati lagi anugerah Tuhan dan itu berkat yang luar biasa buat setiap kita. Mari kita renungkan lagi firman Tuhan hari ini melalui daily devotion kita. Saya akan mengajak kita untuk membaca Kisah pasal yang ke-20. Kita bisa melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, tetapi kita akan fokus kepada ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Kalimat awal di pembacaan kita hari ini berkata begini, setelah reda keributan itu. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Kalau saudara ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya, keributan seperti apa yang terjadi, kita bisa membaca Kisah pasal yang ke-19, pasal sebelumnya. Di sana dicatat tentang seorang yang bernama Demetrius yang mengerahkan masanya untuk melakukan huru-hara di kota Efesus. Kenapa? Karena dia merasa begini, ada bisnisnya yang terganggu. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang menjadi Kristen, oleh orang-orang yang menjadi pengikut Paulus. Sehingga Demetrius melakukan sebuah kekacauan yang luar biasa, dan ini bukan kekacauan biasa. Karena kekacauan ini pertaruhannya adalah nyawa. Bahkan ketika Paulus coba menenangkan, coba menyelesaikan masalah ini, tua-tua yang ada di kota Efesus melarang Paulus karena ini berbahaya buat keselamatannya. Artinya kerusuhan ini bukan kerusuhan biasa. Kerusuhan ini juga bisa mengakibatkan kematian. Bisa mengakibatkan ada orang-orang yang harus korbankan nyawanya. Dan setelah kerusuhan ini reda, saya percaya situasinya mungkin jadi lebih tenang, tetapi hati murid-murid, saya tahu mungkin ada 1-2 di antara mereka yang masih mengalami kecemasan. Mungkin ada 1-2 di antara mereka yang berpikir begini, oh setelah saya jadi orang Kristen, pengikut Kristus, kenapa saya mengalami ini? Kenapa ada ancaman? Kenapa ada ancaman kematian? Kenapa ada ancaman aniaya yang saya alami? Dan Paulus mengetahui itu, sehingga ayat yang kita baca hari ini, Paulus memutuskan untuk memanggil murid-muridnya. Paulus ini pemimpin yang bertanggung jawab. Dia tahu ada orang-orang yang sedang mengalami ketakutan. Paulus tahu ada murid-murid yang sedang mengalami goncangan dalam imannya. Ada murid-murid, ada pengikut-pengikutnya yang sedang dikuasai oleh kecemasan yang luar biasa. Sementara pada waktu yang sama, Paulus harus tinggalkan Efesus menuju Makedonia. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, Paulus nggak langsung pergi. Paulus memutuskan untuk mengambil waktu sejenak, menguatkan hati murid-murid, pengikut-pengikutnya, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap kembali bersemangat untuk ikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini saya percaya situasi atau ancaman yang dialami oleh murid-murid Tuhan yang ada di kota Efesus, itu bisa jadi ancaman yang kita juga hadapi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam bentuk yang berbeda. Mungkin karena krisis, karena kesulitan ekonomi, banyak hal yang bisa kita alami. Karena sakit penyakit, saya berharap hari ini kita menjadi orang-orang yang tampil dan menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang tua, jangan sebarkan hal-hal yang menakutkan. Kalau kita tahu ada anak-anak, ada anggota keluarga kita sedang mengalami ketakutan, mari hari ini berdiri seperti Paulus. Kuatkan hati mereka. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, kuatkan hati mereka. Jangan lemahkan mereka. Karena saya percaya kalau mereka kuat, mereka akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Dalam jemaat, dalam keluarga, dalam kantor kita, dalam komunitas kita. Kalau ada orang-orang yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan, jangan lemahkan mereka, kuatkan mereka. Karena saya percaya ada banyak perkara-perkara yang besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Cuma akan terjadi kalau kita kuat. Kalau mereka kuat, mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu sebagai pemimpin, sebagai orang-orang rohani, mari ambil tanggung jawab ini. Jadilah orang-orang yang terus menguatkan. Di mana ada orang-orang yang sedang mengalami ketakutan, di mana ada kecemasan, di mana ada kekhawatiran, jadilah orang yang menguatkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita renung, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu lagi hari ini. Kami mau jadi orang-orang yang memberikan kekuatan buat orang-orang
di sekitar kami. Di mana ada kelemahan, di mana ada ketakutan, di mana ada kebimbangan, di mana ada kekhawatiran, di mana ada kecemasan, di sana kami datang sebagai orang-orang yang memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya ada perkara-perkara besar di depan kami Tuhan, dan itu cuma bisa terjadi. Itu cuma bisa kami lewati Tuhan, kalau kami tetap dalam keadaan yang kuat. Oleh sebab itu, jadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab Tuhan, orang-orang yang terus memberikan kekuatan buat orang-orang di sekitar kami, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berhenti bicara karena hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.